Kita kan sering banget ya dengar soal keajaiban ekonomi Jepang. Tapi pernah kepikiran nggak kalau rahasia sebenarnya mungkin bukan di pabrik-pabrik raksasa atau teknologinya yang super canggih. Bisa jadi rahasianya justru ada di dalam buku catatan keuangan rumah tangga biasa. Yuk kita coba bedah pola pikir keuangan yang ternyata bisa membangun salah satu negara terkuat di dunia. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng. Jepang itu kan negara kepulauan, sering kena bencana, sumber daya alamnya juga terbatas. Tapi kok bisa masyarakatnya hidup dengan sangat nyaman dan finansialnya stabil? Ini kan kayak paradoks yang menarik banget ya. Dan jawabannya ternyata lebih banyak berhubungan dengan budaya daripada sekedar teori ekonomi yang rumit. Dan ternyata jawabannya itu bukan soal emas, minyak, atau kekayaan alam lainnya. Rahasianya terletak pada sesuatu yang sebenarnya bisa kita semua miliki dan kita semua pelajari. Sebuah pola pikir dan serangkaian kebiasaan dalam mengelola uang yang udah terbukti ampuh dari waktu ke waktu. Oke, biar gampang, kita bakal bahas ini tahap demi tahap ya. Pertama, kita akan ungkap dulu rahasia intinya. Terus kita belajar cara membangun fondasi yang kokoh. Habis itu kita lanjut ke cara menabung yang punya tujuan jelas. Setelah itu kita lihat gimana cara mengembangkan dan melindungi apa yang udah kita bangun. Dan terakhir kita kunci semuanya dengan satu aturan emas. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Satu hal yang penting banget buat dipahami dari awal, ini bukan soal cara cepat kaya, sama sekali bukan. Ini adalah tentang membangun sebuah sistem yang berkelanjutan untuk keuangan pribadi kita masing-masing. Nah, yang paling keren dari semua ini tuh, prinsip-prinsip ini bisa diterapin sama siapa aja, nggak peduli pendapatan Anda besar atau kecil. Intinya adalah, kita mau bikin sebuah sistem yang kerja sendiri di belakang layar, ngebantu uang kita bertumbuh dengan sendirinya, tanpa kita harus mikirin terus-terusan setiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke gimana cara ngebangun fondasinya. Ada dua kebiasaan fundamental nih yang jadi penopang dari semua prinsip finansial lainnya. Anggap aja nih pilar utamanya. Ini kedengarannya simpel banget ya, tapi dampaknya luar biasa. Maksudnya adalah kita secara sadar menjaga supaya gaya hidup kita nggak ikut-ikutan naik setiap kali gaji atau pendapatan kita naik. Tujuannya tuh simpel, kita mau bikin ada jarak yang permanen antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, jarak inilah yang nanti kita alokasikan sepenuhnya buat masa depan. Terus untungnya apa sih? Pertama, ini ngasih kita semacam bantalan atau ketahanan finansial kalau ada kejadian darurat. Kedua, kita jadi bisa menghindari jeratan utang konsumtif yang nggak perlu. Dan yang paling penting, ini bikin kita bisa fokus ke tujuan-tujuan jangka panjang yang lebih besar. Dan ingat ya, ini bukan berarti kita harus hidup sengsara. Ini lebih ke soal menunda kepuasan sesaat demi keamanan dan kebahagiaan jangka panjang. Nah, alat utama buat ngejalanin prinsip ini namanya kakebo. Ini udah jadi tradisi di Jepang selama lebih dari 100 tahun loh. Ini bukan cuma aplikasi budget biasa. Kakebo itu lebih kayak jurnal keuangan, sebuah alat untuk melatih kesadaran. Dengan nulis semuanya pakai tangan, kita jadi dipaksa untuk benar-benar melihat dan merasakan kemana perginya setiap rupiah yang kita keluarkan. Caranya tuh sistematis banget. Pertama, di awal bulan Anda duduk dan bikin rencana. Berapa pemasukan dan berapa target tabungan. Kedua, setiap hari, tanpa kecuali, Anda catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Ketiga, pengeluaran itu dikelompokkan ke 4 kategori utama. Kebutuhan pokok, keinginan, pengeluaran untuk pengembangan diri atau budaya, dan pengeluaran tak terduga. Ini bantu kita lihat pola. Terakhir, di akhir bulan, Anda duduk lagi, lihat catatannya, dan evaluasi. Tanyain ke diri sendiri, apa yang udah bagus, apa yang bisa diperbaiki bulan depan. Nah, kalau fondasinya udah kuat, kita naik level ke kebiasaan menabung yang lebih aktif. Pendekatan orang Jepang di sini tuh sangat berorientasi pada tujuan. Inilah yang bikin jadi jauh lebih efektif. Di Jepang ada konsep yang namanya chochuku. Beda nih sama sekedar numpukin duit di bank. Chochuku itu artinya kita menabung untuk sesuatu yang spesifik dan jelas. Misalnya untuk DP rumah, dana pendidikan anak, atau mungkin modal buat buka usaha. Saat kita punya tujuan yang jelas di depan mata, motivasi buat tetap disiplin itu jadi luar biasa kuat. Jadi, gimana dong cara paling efektif biar disiplin nabung? Jawabannya, ya jangan ngandelin disiplin. Gimana caranya? Bikin aja otomatis. Mantranya simple, bayar diri Anda terlebih dahulu. Alurnya tuh simple banget tapi ngefek banget. Gini nih cara kerjanya. Gaji masuk ke rekening utama. Nah, sebelum kita sempat kepikiran mau belanja ini itu, transfer otomatis yang udah kita setel langsung jalan.
Sebagian dana, misalnya 10 atau 20%, langsung pindah ke rekening tabungan atau investasi yang terpisah. Nah, sisa uang yang ada di rekening utama itulah yang kita pakai buat hidup sehari-hari. Jadi kita nggak perlu lagi perang batin ngelawan godaan, karena uang buat masa depan udah diamankan duluan. Oke, nabung itu penting banget, tapi itu baru setengah jalan. Sekarang kita naik level lagi. Gimana caranya bikin uang kita kerja buat kita, sekaligus cara melindunginya. Pertama-tama kita harus paham dulu bedanya ya. Nabung itu ibarat kita bangun benteng pertahanan. Tujuannya buat keamanan, buat jaring pengaman, dan buat tujuan jangka pendek. Makanya resikonya rendah. Nah, kalau investasi itu lebih kayak kita lagi nanam benih. Tujuannya untuk pertumbuhan jangka panjang, buat membangun kekayaan. Potensi imbal hasilnya lebih tinggi, tapi tentu aja ada resiko yang harus kita kelola. Pendekatan investasi orang Jepang itu biasanya pragmatis banget. Bukan tentang ngejar untung gede dalam waktu singkat. Strateginya simple, investasikan duit dalam jumlah kecil aja, mungkin cuma 5-10% dari pendapatan. Tapi yang paling penting, lakukan itu secara rutin dan konsisten setiap bulan. Ini yang namanya dollar cost averaging, yang bisa ngurangin resiko kita beli di harga yang salah. Nah, disinilah keajaiban compounding atau bunga berbunga mulai kelihatan. Duit yang kita investasikan sedikit demi sedikit, yang di tahun pertama kayaknya nggak seberapa, itu bisa tumbuh gila-gilaan setelah 10 tahun. Dan setelah 20 tahun, hasilnya bisa jadi sangat signifikan. Jadi, kuncinya itu bukan di jumlah uangnya, tapi di waktu dan konsistensi. Selain bikin uang bertumbuh, ngelindunginnya juga sama pentingnya loh. Orang Jepang sangat paham pentingnya dana darurat, atau yang bisa kita sebut dana musim dingin. Ini buat ngehadapin masa-masa sulit yang gak terduga, kayak misalnya amit-amit, kehilangan pekerjaan, atau ada biaya kesehatan yang mendadak. Aturan mainnya sih cukup jelas ya, siapkan dana darurat yang besarnya setara dengan 3-6 bulan biaya hidup Anda. Dan penting nih, dana ini harus disimpan di rekening yang gampang diakses tapi pisah dari rekening harian. Biar apa? Biar kita nggak tergoda buat make uang itu untuk keperluan lain yang nggak darurat. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Ini adalah prinsip paling penting yang jadi semacam lem perekat buat semua kebiasaan yang udah kita bahas dari tadi. Yep, bahan rahasia dari semuanya adalah konsistensi. Semua kebiasaan tadi, nyatat di Kakebo, nabung dengan Chokiku, investasi rutin, itu semua nggak akan ada artinya kalau cuma dilakuin sekali-sekali. Kekuatan sebenarnya baru muncul saat tindakan-tindakan kecil ini diulang terus, dan terus. Sampai akhirnya jadi kebiasaan otomatis, bukan lagi jadi beban. Saya suka banget sama perumpamaan ini. Ngurusin duit itu bukan lari sprint, tapi maraton. Persis kayak kita ngerawat pohon. Kita harus siram secara rutin, kasih pupuk, dan sabar nunggu pohonnya tumbuh besar. Perawatan rutin inilah yang kelihatannya sepele, yang pada akhirnya bakal menghasilkan buah yang bisa kita nikmati di masa depan. Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Nggak usah langsung semua kok, pilih satu aja. Coba pikirkan, kebiasaan kecil mana di antara semua ini yang paling mungkin Anda terapkan, yang mau Anda mulai hari ini juga?